Shalom, puji Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini didapatinya kita semua dalam kekuatan, dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu, mari bersyukur selalu di dalam doa, di dalam firman-Nya. Saudaraku, mari bersaat teduh, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami menaikkan pujian sembah kami hanya kepadamu, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menyingkapkan semua rahasia kebenaran firman-Mu. Dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh dimampukan oleh Tuhan memahami firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami sedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini berkisah tentang bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk belajar mengontrol atau melatih pikiran untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik. Mengapa harus demikian? Karena hal-hal yang kita lakukan itu dipicu, dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Misal, jika kita berpikir yang jahat tentang seseorang, maka akan kita nyatakan dalam relasi dan sikap kita terhadap dia. Ketika kita berpikir yang kotor, kita didorong untuk melakukan hal-hal yang kotor pula. Sebaliknya, apabila kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka kita juga akan melakukan hal-hal tersebut. Rasul Paulus sendiri mempraktekkan prinsip ini sehingga ia dapat hidup tanpa didikte oleh keadaan. Hal itu nyata pada ayat 10-13. Sebab apa yang disebutkan di atas itu merupakan sifat khas yang harus memenuhi jalan pikiran setiap orang percaya kepada Kristus yang nantinya dapat membentuk sikap hidup kesehariannya. Saudaraku, pikiran tidak memiliki kekuatan sendiri untuk menentukan apa yang hendak dipikirkan, sebab kita makhluk ciptaan Tuhan punya keterbatasan. Dalam keterbatasan itu pikiran kita seringkali
dirasuki oleh kuasa pikiran iblis yang bertentangan dengan hakikat sebagai makhluk ciptaan yang termulia. Sehingga pikiran itu membutuhkan anugerah Tuhan supaya berfungsi dengan benar. Dengan anugerah Tuhan, kita melatih pikiran dengan jalan merenungkan firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, maka pikiran yang benar dapat dituangkan dalam bentuk tindakan-tindakan positif yang dapat menghadirkan damai sejahtera di lingkungan di mana kita berada. Saudaraku, kiranya kuasa Roh Kudus menolong, memampukan saya dan saudara untuk memikirkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa memohon kiranya Engkau menganugerahkan pikiran yang dapat berfungsi dengan benar, supaya sikap dan tindakan kami membawa damai sejahtera, shalom bagi orang lain. Tuhan Yesus, saat ini kami mensyukuri segala anugerah-Mu. Kami menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Mulai pagi, siang, sampai malam hari. Pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, belajar kami, dimanapun kami lakukan. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan keberhasilan. Semuanya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehatkan kami, kekuatan diperlengkapi bagi kami, bagi anak, suami, istri, orang tua, siapapun yang ada dalam hidup kami, Tuhan menolong. Bergumul bersama saudara kami yang sakit dimanapun berada, kasih Tuhan, mujizat Tuhan kiranya nyata terjadi di hidup mereka. Yang berduka cita mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, Tuhan kiranya memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.